Boleh dicek Bapak Ibu, dibahas MSDT-nya nanti. Untuk MSDT akan juga kita akan membahas alat tes MSDT yang akan digunakan untuk distributornya. Lalu saya menempuh S2 Profesi. Oke, sudah menerima. Oke. Yang belum dapat Excel silakan dicek emailnya, nanti akan dikirimkan oleh tim kita mulai. Jadi MSDT atau manajemen setiap orang di dalam kelompoknya atau siapapun yang dia ajak gitu ya. Berarti udah ada dua dimensi ya. Yang pertama itu ada hubungan, dan yang kedua itu ada gaya kepemimpinan yang task orientation. Dia itu akan anggotanya kayak gitu dan memastikan semua anggotanya bekerja sama ketika menghadapi ketika dapat deadline yang ketat. Dia itu berkonsultif nih, wah rasanya sih saya nggak task oriented banget gitu. Nah tapi dia bisa menempatkan si hubungan ini pada punya task oriented yang tinggi, punya relationship oriented yang tinggi. Terus dia biasanya konsepnya sama nih, ada yang TO-nya rendah, ada yang TO-nya tinggi, ada yang tempat kerja. Si deserter ini, misalnya deserter itu tadi yang missionary ini, dia akan mendorong situasi positif, kan kurang mampu memberikan pengarahan karena lebih perhatian kepada. Nah dia itu bikin bingung nih kalau misal kita jadi bawahannya, dia bingung, kita jadi mengikuti tugas-tugas kerja sesuai job desk, dia mengikuti kewenangan-kewenangan yang adanya apa, bisa dikembanginnya seperti apa gitu. Jadi beda sama meresahkan bawahannya. Jadi bawahannya juga ngerasa kayak, oh ini benar gitu, cara ini tuh adalah itu. Dia udah punya tugasnya, udah bagus. Oke. Kalau untuk jujur atau enggaknya, sebenarnya kalau dari kandidat misalnya si hasil tesnya itu nggak bagus-bagus. Baca chat tadi dari Bu Cecilia Putri, ini bisa ya tadi ya lebih mengenal karakter dari karang yang autokrat. Berarti ketika nanti kita bertemu sama temen atau ya, jadi bisa lebih disentuh tes ke people-nya agar ia bisa lebih ada perasaan dan juga maksudnya ada emosi, ada juga perilaku kayak gitu ya. Ini makanya hubungan antara tadi yang raw sama yang ini tadi Bu Cecilia udah menjawab ya. Jadi laten itu menunjukkan 4 kategori ini. Ini adalah kategori orang-orang yang real. Oke, silakan Ibu Tina, nggak apa-apa. Aktif dan non aktif belum dari harusnya. Oke, dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bandung (STIB), jurusan akuntansi, tinggal dan berkarir di Bandung. Coaching golden rules, langkah-langkah melakukan coaching terhadap bawahan. Kemudian terakhir, gimana caranya manajemen atau leader bisa membuat operating at below standard performance need your involvement in the role of counselor. Jadi ketika yang dinilai itu adalah orang di atas rata-rata. Kalau cuma mencapai standar, memang itu tuh provided the other person with advice or a solution. We regularly heard comments like, first I lihat sama-sama melakukan bertanya ya, baik konseling maupun membantu coaching untuk mereview persoalan mereka, mendorong coaching untuk mencari solusi terbaik bagi diri. Ibu Nur Nisa, Ibu Metri, Ibu Vidya, Ibu Ririn. Coaching bukan untuk mengoreksi perilaku atau tindakan coaching, karena mampu menggali ide dan memperkuat keyakinan coaching untuk melakukan tindakan maksimal. Jadi obrolan ini akan berharap bisa memberikan coaching terhadap orang yang nggak punya tujuan dalam hidupnya, tidak punya tujuan dalam bekerja. Tapi ini listening, kita sudah memberi perhatian, tapi kita nggak jawab apa-apa, kita tidak ngobrol apa-apa. Itu yang mampu menyapa emosi dan eksplorasi pemikiran. Nanti kita just khusus untuk dia, gitu. Itu presence. Presence itu akan membimbing si coach untuk melakukan ini, membuat planning atas goal yang dia ingin. Bawahan kita, lalu ketika proses coaching dia menyebutkan A, B, C kelemahan gitu. Terus ketika pekerjaan sehari-hari sesuai apa yang disampaikan dengan yang dilakukan. What we do must match with what we say. Itu sesi coaching itu kurang lebih 1 sampai 1,5 jam, bukan 3,5 jam. 1 sampai 1,5 jam. Itu proses coaching, ngobrol khusus meluangkan